Bang. Pagi. Iya. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Sehat lah. Udah pada sarapan? Udah. Oke. Sebelum kita memulai podcast kita pada pagi hari ini, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita mulai perkenalan dulu ya guys, dari kakak cantik sampai kacamata ini. Siapa namanya kak? Nama saya Juvania dari Sisi Tanggang. Kalau ini namanya siapa? Pencombing Pak. Kalau ini namanya siapa? Baris Gunawan. Oke, jadi baru-baru ini kemarin saya lihat kalian semua sedang jalan-jalan ke perpustakaan Muhammad Sani dan perpustakaan Pemko, ya kan? Kalian kesananya naik bus, naik mobil, naik motor bonceng 5 atau Tunggu dulu Pak. apa tuh? Kami belum mengetahui nama Anda. Oh iya ya, nama saya belum perkenalan. Iya, kamu belum perkenalan. Kan katanya nama kata sayang. Oh iya. Perkenalkan dulu. Biasa bun, belum sarapan. Oke, perkenalkan nama saya Delana Immanuel dan saya sebagai host di sini. Oke, kita kembali ke pertanyaan tadi ya. Iya. Jadi kemarin kalian naik apa ke sana? Naik bus, naik mobil, naik motor bonceng 5 atau naik pintunya Doraemon kemana saja? Naik bus lah. Naik bus. Bus naik bus. Iya. Oke, kalau kalian berdua naik busnya itu duduk di bagian depan atau manis ke area? Di barisan depan. Enggak ada di sebelah area. Kamu duduknya di smoking area kan? Yes. Kamu lihat ya? Yes, ada di IG. Iya, di belakang karena nggak dapat duduk. Pasti ngerokok karena sampai sekarang bau rokoknya masih ada. Mau Oke, kita langsung mulai saja lah ya. Jadi aku mau bertanya dulu sama abang ini, Abed ya kan? iya deh. Abed, waktu kamu ke perpustakaan Pemko, kamu ada baca buku apa aja di sana? Karena kan buku Pemko itu terdiri dari berbagai jenisnya ya kan? Ada buku fiksi, non fiksi, baru ada buku biologi, dan buku-buku yang lainnya. Kamu ada buku apa aja di situ? Ada buku yang kebaca dan nama bukunya adalah Ketika Kami Harus Pindah. Oke, kalau yang di Muhammad Sani apa, Bet? Batik Jakarta dari masa ke masa. Oke. Ketika kami harus pindah, kayaknya bukunya yang ini agak sedikit sedih ya. Iya, karena kayak ceritanya itu meninggalkan teman-temannya gitu loh, karena harus pindah. Oke. Kalau misalnya kalian tiba-tiba pindah dari sekolah ini, kayak mana perasaannya? Sedih atau malah senang? Sedih dong, karena harus meninggalkan teman-teman yang kucintai. Kalau kamu gimana, Bet? Biasa aja lah Pak. Kalau Gladius? Agak dikit sedih aja sih. Oke, begitu ya. Terus siapa nama penulis bukunya, Bet? Nama penulis bukunya dari Ketika Kami Harus Pindah adalah Buati Kidio. Kalau yang Batik Yogyakarta? Gibrai Surawati. Oke. Terus, Bet, biasanya kan buku itu terdiri dari juga nama penerbitnya kan, itu biasa kayak di sampul cover bukunya di sini, biasa di sini kok nggak di bagian bawahnya. Itu nama penerbit Ketika Kami Harus Pindah siapa namanya, Bet? Erlangga for Kids dari diterbitkan pada tahun 2017. Oke. Terus kalau buku Batik Yogyakarta itu siapa nama penerbitnya? Nama penerbitnya adalah Kaki Langit Kencana pada tahun 2015. Oke, makasih ya, Bet. Sekarang aku mau bertanya sama kakak cantik pakai kacamata ini. Halo kak, kayak mana kabarnya lagi? Baik, sehat. Oke. Kenapa ditanya lagi ya? Gak apa-apa, biar sehat saja. Kan kalian membaca bukunya ini kan bersama-sama, harusnya tahu lah ya kan berapa halaman bukunya. Kalau yang buku Ketika Kamu Harus Pindah itu berapa halaman bukunya? Itu sih dikit banget ya, cuma 15 sampai 16 halaman doang. Oke, terus kalau buku yang Batik Yogyakarta itu berapa halaman? Itu tebel banget, kalau nggak salah 200 ke atas gitulah halamannya. Kalau nggak salah ya, 200 ke atas. Duh, capek banget sih itu bacanya ya. Iya sih. Kalau aku baca buku 5 halaman aja udah langsung malas bacanya loh. Iya adalah. Oke, lanjut. Terus kenapa kalian lebih memilih kedua buku ini? Kenapa nggak buku lain aja? Karena covernya bagus dan menarik perhatian kami. Jadi kayak, ini bukunya bagus banget, jadi pengen baca deh. Oke, seperti itu ya. Iya. Terus Glorious, kamu tau nggak inti cerita dari buku Ketika Kamu Harus Pindah? Ya singkat cerita aja ya. Singkat ceritanya ya si gajah itu ya mau pergi keluar kota, mau pindah rumah kan, sedih, tapi kan ketemu teman baru kan jadinya nggak sedih lagi karena juga harus bisa traveling gitu. Oke, seperti itu. Kurang lebih lah. Kalau yang buku Batik Yogyakarta itu berapa halaman? Hah? Apa? Bukan buku halaman, Deng. Maksudnya kalau buku Yogyakarta itu isinya apa?
Isinya itu hanya tentang batik-batik aja di Yogyakarta. Pokoknya itu kayak mengenal macam-macam batik yang ada di Ya banyak Yogyakarta batik lah. gitu lah. Mm-mm. Oke. Terus bentuk fisik dari buku ketika kamu pindah ini kayak mana? Ya bentuk fisiknya itu masih rapi sama masih bagus, gak ada noda gitu kan. Tapi yang non fix itu masih bagus juga tuh, rapi ya sama bagus lah ini. Terus apa sih bentuk bukunya itu dari buku kamu harus pindah? Bentuknya itu ya covernya itu masih bagus kan, jadinya terlihat Tidak ada menarik, robek-robek. warna-warni, jadinya menarik kami itu. Kalau yang non fix sih masih bagus sama terlihat rapi gitu, covernya bagus aja, ada warna-warni. Oke. Kalau menurut kalian kalau misalnya bukunya sudah robek-robek sama sudah berdebu dan usang, kalian mau baca nggak atau Wah, hanya males sih, karena udah robek-robek, halamannya pasti lepas-lepas dong, gak enak. Karena gitu ya. Terus Glorious, kalau menurutmu waktu kamu membaca kedua buku ini dapat menambah ilmumu atau tidak? ya dapat sih, dapat nambah ilmu supaya nggak sedih-sedih lagi kalau pindah rumah. Kalau pindah rumah dong, Pindah rumah. asal tidak pindah dunia aja ya, jadi pindah Oh ke my Mars. God. Pindah kemana ya? Itu lebih sedih lagi, nggak tahu nanti kita makan KFC, makan air minum. Bukan yang minum deh kok, makan air minum. Oke, gitu. Terus Giovanni, waktu kamu membaca buku fiksi ini, mudah dipahami nggak bahasanya? Atau kamu harus mempersiapkan kamus? Ya. Enggak sih, menurut saya sih sangat mudah dipahami. Iya kan, sangat mudah kan ya? Tadi Iya, kemarin kita baca, 6 tahun ke atas. iya itu 6 tahun ke atas, gampang banget dipahami. Fun fact. Aku ada fun fact. Dulu itu kan aku masih umur 4 tahun kan. 4 tahun, masih muda dong. Iya, saya masih anak kecil, masih TK di situ. Heeh. Jadi saya itu dipaksa sama mak saya untuk belajar membaca. Tapi yang awalnya covernya lucu dan menyenangkan jadi malah petaka bagi saya karena Kenapa? diulti terus karena salah-salah bacanya. Ya ampun, itulah gunanya kamu harus belajar ya. Misalnya kayak gini, membaca aku bilang jadi membucu. Ya, Minum kok beda ya? Iya, terus melihat jadi melohat. Beda banget itu, melihat melihat. Terus kalau menurut Glorious, apa aja kelebihan dan kekurangan dari kedua buku ini? mau yang fix itu kelebihannya itu ya bisa menyiapkan mental kita kalau pindah rumah. Sama kalau kekurangannya itu ya tipis Iya. sekali, jadinya dikit dibaca sama fokusnya satu toko. Kalau yang non fix itu ya adanya kelebihannya itu bisa mengenal banyak batik gitu kan, yang pertama gitu yang di Yogyakarta. Kalau kekurangan yang nggak ada sih ya, aku menarik aja. Gitu ya. Oke, gitu ya. Terus kan buku fiksi itu terdiri dari berbagai tokoh kan ya. Ada yang sebagai antagonis, protagonis, tritagonis, maupun tokoh tambahan. Aku mau nanya sama Bet, tokoh utamanya siapa sih di buku Ketika Kamu Harus Pindah? MC-nya adalah Gajah Gani yang sang penakut. Oke, Takut ya? penakut. Saya juga penakut sih kalau misalnya ketemu hewan. Bukan. Apalagi gajah. Wis, langsung di. Tenang ninja. Kalau menurut Giovanni habis itu siapa lagi aja? Ada siapa lagi? Aduh, lupa pengen aku. Mereka ada orang tua nggak? Si Oh, pastilah, nggak mungkin mereka yatim piatu. Mama Gina sama papanya Gina ini lembut sih sama orang lain, jadi kayak baik seperti ortus biasanya. Oke. Terus kalau menurut Glorious ada siapa lagi? Nah, ada teman-temannya si Gina yang ku ingat tuh hanya dua aja. Ada si Lulu sama si Marcel. Si Lulu tuh yang Marcel tuh ya ramah. Oke. Mama Sebentar. Marcel. Marcel. Marcelion. Kayak ingat ya siapa namanya? Ada di kelas kita nggak sih Marcel? Iya benar. Ada. Oke, seperti ya. Itu. Terus Giovanni, kamu ada dapat amanat atau pesan moral nggak dari buku Ketika Kamu Harus Pindah? Ketika kami harus pindah ada dong pastinya, karena kita di belajar di situ kalau misalnya kita mau pindah sama kawan kita kayak bisa kan, kita udah sekarang udah punya internet ya, jadi kita bisa menjalin hubungan melalui sosmed, medsos-sosmednya. Sampai teleponan gitu kan, video Iya. call. Lewat WA mungkin atau lewat yang lain. Oke, gitu ya. Terus Glo, ini buku ini dapat menambah ilmumu nggak? Kalau buku Batik R ini menambah ilmumu nggak? Otak. Ya pastinya dapat ilmu. Tahu lah banyak batik yang di Yogyakarta. Jadi kalau mau ke Yogyakarta bisa pakai batik. Yes, Mengetahui macam-macamnya ya. Tapi saya ke Jakarta pakai baju Levi's sih. Jadi nggak ada batik-batiknya. Kayak pakai baju kayak gini. Kamu Nggak udah ada. pernah ke Jakarta? Sudah, tapi waktu saya masih kecil, jadi aku sudah lupa. Gimana, seru gak di sana?
Panas. Panas ya? Sama kayak Jakarta Apalagi nggak sih? kayak, lebih panas Jogja sih daripada Jakarta. Oh iya. Karena kalau misalnya kalian nanti ke Candi Borobudurnya itu, aduh, panas kan jadi hitam nanti kalian. Wih, birong. Bukan rasis ya, itu real. Real. Kalian sering pakai batik nggak sih? Atau hanya Jujurnya sekali-sekali? sih jarang ya. Paling itu cuman kalau disuruh aja sih. Nah, Kadang-kadang karena setiap Jumat pasti pakai batik. Iya. kalau nggak pakai Karena batik, peraturan dari sekolah. Buku Di jurnal. buku jurnal yang warna kuning. kata Buku jurnal. minus. Oke. Kalau menurut kalian lebih bagus perpustakaan Pemko atau perpustakaan Muhammad Sani? Waduh. Iya. Kasih rating deh dari titik-titik berapa, dari 10 gitu kayak. Aku dulu ya. Pemko sih lumayan bagus tapi sempit. Terus banyak bukunya tapi sempit juga sih, berapa ya? 8 lah, 8. 8. Kalau Muhammad Sani luas tapi dikit bukunya. Jadi 7 lah, 7. 7 per 10. Oke, 7. Kalau menurut Abed lebih bagus Pemko atau si Muhammad Sani? Pemko. Pemko. Kenapa tuh? Alasannya kenapa, Bet? Lebih apa ya? Besar gedungnya dan bukunya lebih apa ya? Banyak dan unik. Terus mau dikasih rating berapa? 7,9. Oke. Kalau di Pemko itu toiletnya dekat atau jauh? Dekat. Dikit ya? Karena hidup Iya, saya itu Tempo ya. memerlukan toilet. Yes, harus. Oke, 79. Kalau yang Muhammad Sani, Abed kasih rating berapa? 7,6. 7,6. Alasannya kenapa, Bet? Karena apa ya? Bukunya kayak untuk orang dewasa aja kan, luas. Oke, berarti agak susah dipahami sama anak Iya, 12 ke atas iya. gitu ya. Kalau menurut Golius lebih bagus si Pemko atau Muhammad Sani? Menurutku lebih bagus Pemko sih karena banyak, ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk dewasa, jadinya beragam gitu, jadinya gampang. Kamu Muhammad Sani kebanyakan untuk dewasa, nggak ngerti-ngerti ya. Jadi mau dikasih nilai berapa? Kalau yang Pemko sih aku kasih 8,2 lah. Kalau Muhammad Sani 7. Oke, nggak apa-apa ya. Iya. Kan pendapat orang berbeda-beda, jadi Iya, harus iya, dihargai. iya. BTW aku juga pernah loh ke situ. Pernah ya? Pernah. Aku naik mobil ke situ, naik gokar. Jadi aku suruh si abang-abang gokarnya gaskan mobilnya sampai jedar, 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 dar, Nggak dar. nabrakan ya? Oh, nabrak bebek sih. Sebenarnya. Terus gimana rating kamu terhadap dua perpus itu? Iya. Kalau yang di Pemko ini aku kasihnya 8,1 karena bawa rokok di situ. Iya. Karena kan setauku ya, karena kan Pemko ini terdiri dari berbagai kantor. Banyak penghuninya dong. Tapi sayangnya satpamnya malah ngerokok, jadi nggak enak baunya. Sampai ke lantai atas jadi bau. Jadi sih nggak apa-apa, tapi juga ada kurangnya, tempatnya agak sedikit sempit. Jadi tidak semua orang bisa masuk situ. Kalau saya lebih ke Muhammad Sani sih. Aku kasih nilainya 8,9. Tapi kurangnya itu lebih ke orang-orangnya sih. Kadang mulutnya itu tegas dan membuat hati kita tersinggung. Baru banyak peraturannya, jadi nggak enak. Kayak kita udah diam gitu, tiba-tiba disuruh diam lagi. Itulah nggak enaknya. Ya, BTW, kalian lapar nggak guys? Iya, banget sih sebenarnya. Aku menunggu bagian ini loh untuk makan ini semua. Jadi apa kita mau makan sebentar? Ayo boleh. Sampai jam 6. Oke, yuk kita makan bentar yuk. Wih. Kita tuh ya guys. How do I open that? How do I open that? Not from that side, but first. But it's tomato system. Rasa sake. Ntar saya minum dulu, saya haus. Lapar ya, Bet? Ntar saya minum dulu ya, guys. Hostnya haus. Nah, ini sangat enak fruitynya, rasa black currant. Aku dari dulu sukanya black currant. Aku lebih suka black currant sama yang ekstrim. Ekstrim wow. Kayak dia lebih berasa gitu buahnya. Dan podcast ini disponsori oleh Citato dan Fruity Dan French fries. Thank you guys. Bye bye. makasih udah menonton. Jangan lupa
like, subscribe, dan share.